Ya banyak, alhamdulillah. Punya banyak teman, tapi ada sedikit teman yang kayak akrab banget gitu. Enggak sih. Termasuk punya banyak teman. Sejauh ini belum pernah sih. Kayaknya jarang sih kalau yang disalahin. Kalau yang kayak gitu sih nggak pernah ya. Pernah. Kejadiannya itu, jadi waktu SMA itu saya kayak terlalu bermalas-malasan gitu nah. Jadi kayak itulah, kayak jadi pribadi yang malas ngerjakan tugas. Jadi kayak terlalu sering dipanggil guru untuk disuruh cepat kerjakan tugas. Jadi waktu kerja kelompok gitu saya direndahin gitu, kayak oh kamu tugasnya ini, jadi tiba-tiba dibilang oh kamu bisa kak, padahal kamu gini gitu. Pernah? Pernah. Sering. Kayak dia tiba-tiba berubah, padahal aku nggak tahu nih aku ngapain gitu. Nggak pernah. Sehat semua. Kalau ngerasa disalahin secara langsungnya mungkin nggak pernah ya, tapi mungkin kayak anggapan sendiri aja gitu, kayak perasaan sendiri, ih kayaknya ada yang salah deh, terus kelihatannya kayak mereka ini seolah-olah nyalakan aku, sebenarnya tuh nggak gitu, nggak secara langsung. Sikap dia tuh beda sama kita. Gimana ya, waktu itu lagi ada masalah kebetulan di sekolah, dan itu tuh semua nuduhnya ke saya, tapi saya nggak tahu tuh salah saya apa. Saya cari tahu salah saya apa, tapi nggak ketemu. Tetap aja mereka tetap menyalahkan saya, dan akhirnya saya menerima aja karena dengan keadaan saya nggak tahu salah saya apa itu. Jadi misalkan nih, aku tuh berbuat kesalahan, tapi aku tuh nggak tahu kan salahku apa, jadi mereka tuh nyalain aku kayak gitu. Nah, kalau di posisi kayak gitu, aku tuh biasanya kayak ya merasa terpojok kan jadinya. Jadi, ih males banget orang ini ngapain sih marah-marah. Terus karena aku nggak tahu salahku di mana, jadi aku juga bingung. Akhirnya aku tanya mereka, salahku di mana sih, kayak gitu. Respon mereka pertama pastinya kayak masih nyalahin. Nah, terus mungkin kayak pikiran mereka tuh masih kesel gitu sama aku. Mungkin beberapa waktu kemudian baru mereka kasih tahu lagi kesalahanku apa. Aku ngeblank. Pernah lupa. Tapi pernah. Pernah tapi lupa ya? Oh ya. Jadi kayak waktu itu dia salah, ini lingkup tugas sih sebenarnya. Dia salah ngerjain. Aku kasih tahu, tapi bukannya oh iya aku salah aku baikin, tapi malah dia bela diri. Ya aku saran aja sih sebenarnya kan kalau dia salah gitu. Cuma ya gitu dia marah. Pernah, tapi bukan marah sih, malah akunya didiemin. Jadi dia curhat ke aku kan. Aku kan bilang kalau itu tuh sebenarnya nggak baik, kamu jangan gitu. Tapi chat aku malah didiemin, gak dibalas sampai saat ini malah. Itu sih. Pernah. Jadi waktu itu ada teman saya, dia melakukan kegiatan yang salah. Saya sudah coba menegur, tapi dia malah menegur saya balik. Katanya, kamu kenapa sih yang negur-negur saya? Sok tahu betul. Sejauh ini nggak ada sih, kayak lebih dinetralisir aja, kayak emosinya ditahan gitu. Jadi sejauh ini nggak ada diceng-cengin sampai kelahi, nggak ada. Pernah. Masih. Jadi aku punya teman cantik emang dia. Terus kita ada project video di SMA gitu. Dia bilang, wah cocok nih kalian berdua. Yang satu cantik, yang satu jelek katanya gitu. Bukan jelek sih, buruk rupa gitu katanya. Aku kayak, masa aku gitu sih? Gitu aja. Pernah banget sih kalau itu, pernah banget. Kalau itu mungkin lebih ke bercandaan soal fisik sih ya, yang pasti dan umumnya gitu. Terus
giliran kita kayak negur nih, jangan ngomongin gitu dong, akunya ngerasa nggak enak gitu. Tapi pasti mereka kayak, oh gitu aja baper, apaan sih gitu-gitu. Pasti kayak mereka ngebela diri dengan alasan bercanda gitu-gitu. Nggak pernah disinggung, tapi mereka nggak bilang begitu. Ya, jadi dia pernah bercandain saya kan, tapi saya nggak ngomong sih kalau saya sakit hati sama ini. Cuman dari sikap saya aja, saya menunjukkan kalau nggak suka sama bercandaannya dia. Ya, jadi dia pernah bercandain saya kan, tapi saya nggak ngomong sih kalau saya sakit hati sama ini. Cuman dari sikap saya aja, saya menunjukkan kalau nggak suka sama bercandaannya dia gitu loh. Malah kayak saya diam gitu, baper kamu gitu-gitu. Padahal kan saya memang nggak suka sama bercandanya, dia nggak cocok sama saya gitu. Tentang pertemanan, Kurang tahu. Nggak tahu. Kayaknya lagi bahas tentang toxic friendship. Enggak. Ngomongin apa? Nggak tahu sih mau topik apa ini. Kita nih sebenarnya lagi bahas tentang gaslighting. Oke. Pengertian gaslighting adalah istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan strategi manipulasi pikiran dalam sebuah hubungan interpersonal. Nah, gaslighting ini menyebabkan si korban mempertanyakan validitas pikiran mereka sendiri, sehingga korban merasa bingung, kehilangan kepercayaan diri, dan harga diri. Gaslighting terjadi karena seseorang ingin menguasai lawan bicaranya. Pelaku gaslighting mungkin merasa bahwa mereka punya hak untuk mengendalikan atau memegang kontrol atas lawan bicaranya, sehingga hanya perasaan dan pendapat mereka lah yang paling penting atau yang paling benar. Dan korban diharapkan setuju dengan pendapat dan pikiran mereka. Nah, ada beberapa pelaku yang memiliki gangguan kepribadian, biasa disebut misalnya narcissistic personality disorder atau NPD. Gangguan kepribadian ini biasanya menggambarkan salah satu cirinya ya, menggambarkan orang yang cenderung menganggap dirinya lebih di atas orang lain, entah itu lebih baik, lebih benar, dan juga ciri yang lainnya konteksnya egois dan sombong gitu ya. Nah, orang ini juga memiliki keyakinan bahwa mereka adalah orang yang istimewa gitu ya, orang yang istimewa, yang lebih baik dibandingkan orang lain, sehingga mereka kurang memiliki empati terhadap orang lain atau lawan bicara, dan hal inilah yang membuat mereka melakukan gaslighting gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita merasa kita menjadi korban gaslighting, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita harus bersikap berani ya. Berani untuk apa? Untuk menolak gitu, untuk menolak omongan seorang gaslighter ya. Jadi kita tidak iya saja atau nurut saja gitu ya. Kalau kita merasa itu tidak benar, ya kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kita sebisa mungkin sih kita menjauhi atau mengabaikan orang-orang gaslighter ini gitu ya. Jadi jika ada seseorang yang berusaha untuk mengkonfrontasi pemikiran dan pendapat kita, ya kalau misalnya memang itu tidak penting, ya kita berusaha untuk mengabaikan atau menjaga jarak dengan orang ini. Dan yang ketiga, kita berusaha untuk mencari lingkungan yang positif, teman-teman yang positif gitu ya. Lebih baik kita mungkin secara kuantitas teman-teman kita terbatas, tapi positif dibandingkan kita berada dengan banyak orang tapi banyaknya yang negatif atau gaslighting gitu. Nah, kalau kita merasa bahwa kita lah yang sebagai pelaku atau memiliki ciri-ciri suka melakukan gaslighting, maka yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita mencoba untuk
introspeksi dulu. Maksudnya kita mencoba untuk berpikir dulu gitu ya. Kenapa kita melakukan hal itu, dan sebenarnya apa dampaknya. Kita mencoba berpikir kira-kira apa ya dampaknya bagi lawan bicara kita, omongan kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita coba minta bantuan teman dekat kita. Kira-kira bicara kita itu membuat orang lain merasa nyaman atau enggak gitu ya, teman dekat kita yang kita anggap mengenal kita. Dan yang ketiga adalah kita minta bantuan tenaga profesional gitu ya, kalau kita merasa sikap kita itu sudah berlebihan dan kita sudah menimbulkan efek negatif juga untuk ke diri kitanya.